angin. Kita tidak anggap itu bodoh. Kita anggap semestinya begitu. Amin. Tapi setelah kita besar, ya hanya orang goblok manggil angin, ya kan? Tetapi Tuhan memerintahkan, berkatalah kepada angin dari 4 penjuru bumi dan memasuki kepada tubuh yang mati ini. Dan mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang amat sangat besar. Saya tidak tahu keadaan Anda. Mungkin kau mengalami kacau balau, berserakan, kosong melompong. Jangan khawatir, Roh Allah akan melayang-layang di atas permukaan air. Dan tinggal diucapkan, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Mujizat terjadi ketika kita percaya, seperti Abraham. Bahwa Tuhan sudah menetapkan dia jadi bapak banyak bangsa. Saya percaya saya dipanggil Tuhan untuk jadi bapak banyak orang. Amin, saudaraku. Sehingga ketika saya mengalami yang terakhir, terkena jantung koroner, dan iblis berkata, tamat kamu, saya bilang tutup mulut. Saya akan sampai tua, gemuk dan segar dan memuliakan Tuhan. Bukan gemuk dan sakit-sakitan, amin saudaraku. Amin. Karena Tuhan menetapkan saya jadi bapak dari suatu pergerakan. Tidak bakal mati. So pernah lihat film seri Lakoni Mati? Tidak pernah saudaraku. Ya. Mungkin dia dibom, dia diapain saja. Pasti bukan cuma survive, tapi berkemenangan. Nah saudara, ternyata Nabi Yeskiel juga disuruh berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji, aku mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 11, bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus yang dalam kubur. Pertama-tama dia angkat tangan dan dia berkata mengucap syukur. Saya mengalami mujizat, rahasianya mengucap syukur. Dia angkat tangan dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Tahukah saudara, pengucapan syukur selalu dekat dengan mujizat. Biasakan mengucap syukur, biasakan berterima kasih sebelum roti. Ya, yang cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu berlipat ganda. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Setiap kali ada ucapan syukur, selalu ada mujizat. Biasakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku. Mujizat pasti terjadi. Saya cerita pada saudara satu hal yang baru saya alami. Dulu kalau saya pergi memberkati pengantin di daerah Uluwatu. Itu kita melewati 2 tempat yang terkenal di Bali. Yang pertama adalah Garuda Wisnu Kencana. Dan yang satu lagi satu perumahan. Dan kalau lewat sana saudaraku, saya dengan istri punya satu kebiasaan. Kalau ada gedung bagus kita tuting gereja. Kita lihat tanah kosong kita bilang gereja. Diucapkan saja. Terjadi beneran. Betul sayang ya. Pokoknya ada tanah kosong bagus saya tuting jadi gereja. Pokoknya buat pekerjaan Tuhan. Ada kantor bagus, nanti ada di sini. Terjadi loh saudara. Terjadi benar. Tapi kalau nggak diucapkan nothing happen. Tanggal 1 Agustus yang lalu, lewat satu kontak, dia mencari suatu gereja yang membangun gereja, disediakan tanah, disediakan izinnya. Tanahnya 2000 meter. Dan 1 Agustus yang lalu kita pegang tangan. Pak bersedia membangun ini? Saya katakan oke, bagaimana sertifikatnya? Semua diatur baik. Oke, saya salaman. Ketika saya salaman saudaraku, saya ingat janji Tuhan. 3 tahun yang lalu, lewat seorang nabi bernama Cindy Jacob. Saudara pernah dengar nama Cindy Jacob? Dia berkata, you will build a prayer tower in Bali. Engkau akan membangun menara doa di Bali. Lalu saya tidak berkata, mosok. Nah saudaraku, saya katakan amin. Apalagi dia berkata begini. Semua dananya datang secara ajaib. Saya lebih keras lagi, amin. Tapi belum terjadi apa-apa. Jadi waktu itu kan pegang tangan, rupanya dia tidak mau sembarangan. Dia juga mengintai kita. Hari Minggu, Bapak ini datang ke lembah pujian. Ya, untuk melihat.
kira-kira bonafit atau tidak ini. Ya. Kalau lihat potongannya sih memang bonafit. Karena saya mewakili yang paling bonafit. Lalu apa yang terjadi? Tuhan jamah dia. Hari Senin menyerahkan diri saya baptis saudaraku. Saya baptis kan. Belum selesai sampai sana saudara. Dia berkata ya bahwa silakan dibangun Pak. Kalau bisa secepatnya. Ketika saya berkumpul dengan tim saya hari Senin yang sama tapi malam hari. Saya berkumpul dengan seorang pengusaha dari Denpasar yang dekat dengan kita dan memang istrinya itu adalah doktor di dalam arsitektur. Jarang ada doktor arsitektur di Bali. Ibu ini adalah seorang guru besar. Dan waktu kami berbincang-bincang saya ceritakan mimpi saya tentang menara doa. Saya terangkan begini. Dan mereka juga kenal Cindy Jacob. Itu alasannya kenapa saya mengundang mereka. Apa yang terjadi? Hari Selasa saya dapat telepon. Pak Arifin, yang 2000 meter silakan dibangun. Saya mau bangun sebuah gedung, situ batu semua. Namanya Rock Church. Amin. Di daerah internasional. Tapi tentang menara doa Pak. Keluarga kami berjanji. Kami serahkan tanah 5000 meter paling sedikit. Dan tentang desain, tentang pelaksanaan, Bapak enggak usah pusing. Memang saya enggak mau pusing. Mereka yang mau bangun saudara, itu namanya sudden fulfillment. Katakan haleluya. Jadi kalau melihat keadaan kacau balau, jangan meratap, jangan menangis. Katakan ini kandidat mujizat. Ini calon untuk mengalami lawatan Allah. Kalau menghadapi tulang kering kita tahu bahwa saudaraku Roh Allah akan bekerja. Dan tempat yang paling gersang pun akan menjadi kebun buah-buahan. Tuhan bertanya pada saudara, hai anak manusia, dapatkah tulang kering hidup kembali? Berapa besok percaya? Tuhan, aku percaya. Tidak ada mustahil bagiku. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya minta pemain musik kembali. Satu hari saya diundang seorang bapak. Istrinya kerasukan setan. Istrinya ini sakit jiwa yang berat sekali. Dia menuduh suaminya selingkuh dengan pembantunya. Pembantunya masih kecil, nangis-nangis di depan saya. Lalu suaminya bilang gini, saya ceraikan saja, ini tidak ada harapan ini. Tidak ada harapan, ini sudah gila total. Saya bilang, tidak ada yang mustahil. Kamu tidak lihat? Dia sengaja ngomong saya bahasa Londo supaya istrinya tidak ngerti. Saya hack, dia itu gila. Saya bilang tidak ada mustahil buat Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tidak bisa, tidak mungkin. Sebab dia sendiri belum jadi orang percaya. Apa yang terjadi? Tuhan benar-benar menunjukkan kuasa. Ibu itu dipulihkan total. Mereka saya nikahkan dalam nama Yesus. Dan keluarga ini dipulihkan, diberkati Tuhan luar biasa. Kapan tuh datang ketemu saya, kamu betul. Istri saya sembuh 97%. Saya bilang enggak 97. Tuhan kalau menyembuhkan berapa persen? 100%. Amin. Haleluya. Mari saudara bayangkan pohon ini adalah gunung itu. Gunung masalah saudara. Ayo ditunjuk sekarang. Pergunakan firman Tuhan Matius 17 ayat 20. Asal tidak bimbang hatimu. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Gunung, pohon, ombak, badai. Itu akan pindah. Katakan itu. Amin. Saudara bangkitkan iman saudara, berdoa dalam Roh Kudus. Sikara balama syatak.